Assalamualaikum Pak Boni. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa yang Eh, bisa saya bantu? ada waktunya Pak Boni sebentar. Ya, ada Pak Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Oke. Eh, ini Pak Boni, eh, kebetulan saya punya sedikit hal yang mau saya diskusikan. Jadi Pak Boni, tadi saya mengajar di kelas. Saya Ya. mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi ternyata Pak Boni, ketika saya mengajar berdiferensi di kelas, ketika saya menayangkan video, ternyata banyak anak-anak yang tidak tertarik dengan video saya, Pak Boni. Begitu. Oh, begitu. Bagaimana perasaan Ibu Dewi saat melihat murid-murid Bu Dewi itu tidak tertarik? Ketika itu saya merasa terkejut, Pak Boni. Kenapa anak-anak sekarang kurang bisa ya atau kurang senang ketika dia belajar tentang video atau ketika saya menayangkan video. Apakah ini gara-gara siswa-siswa kita semuanya sudah mempunyai gadget ya, Pak Boni? Oh, bisa jadi. Kalau seperti itu. Nah, terus selain itu, apa saja faktor yang Ibu Dewi temui sehingga murid-murid Bu Dewi itu tidak tertarik? Bisa jadi Pak Boni mungkin video yang saya tayangkan ini bisa jadi gambarnya kurang jelas karena apa? Karena kan video saya ini adalah video sejarah, berarti memang gambar-gambarnya memang ada yang hitam putih, yang tidak berwarna dan tidak semenarik seperti sekarang. Mungkin itu Pak Boni. Dan mungkin juga karena mereka sekarang kan karena dunia gadget mereka mempunyai gadget yang bagus, kemudian mereka suka menonton wah, gambar-gambar yang warna-warni. Sehingga ketika saya menayangkan video pembelajaran pun, misalnya tentang tema perjuangan misalnya, ternyata mereka kurang tertarik, Pak Boni. Oh, seperti itu. Kalau saat pembelajaran, ketika murid-murid Bu Dewi itu kurang tertarik, kira-kira kondisi kelasnya seperti apa Bu Dewi? Ada sebagian murid-murid yang tidak konsentrasi, Pak Boni. Mereka ternyata lebih suka berbicara dengan temannya daripada memperhatikan video yang saya tayangkan. Oh, berarti dia lebih sibuk memperhatikan temannya Iya, ketimbang betul, Pak Boni. Iya, dibandingkan dengan video-video. video yang saya tayangkan. Padahal videonya sudah lumayan Sudah, jelas audionya. betul, iya. Sudah dipilih nih video-video yang menarik kira-kira bagi siswa. Kalau menurut Bu Dewi selain gadget, faktor apa lagi kira-kira? Mungkin mereka mempunyai apa itu namanya Pak Boni kan karena anak-anak kita ini banyak ya macamnya gaya belajarnya. Mungkin mereka ternyata bisa lebih tertarik dengan gambar mungkin atau dengan apa namanya tulisan. Tapi kan tidak mungkin saya menayangkan video terus yang lainnya saya berikan gambar. Jadi saya inginnya itu ganti-gantian. Misalnya 15 menit menayangkan video, 15 menit kemudian menayangkan gambar misalnya ganti-gantian seperti itu Pak Boni. Tapi ternyata yang mungkin anak-anak yang audio ini atau apa yang suka menulis atau kinestetik ini ternyata tidak suka dengan menonton video Pak Boni. Oh, seperti itu. Berarti terkait dengan gaya belajarnya mungkin Iya, yang iya Pak Boni. tidak sesuai. Menurut Bu Dewi, kalau skala mayoritas, apakah media Bu Dewi itu sudah cocok dengan mayoritas gaya belajar siswa yang ada di dalam kelas? Itu mungkin ya kira-kira Pak Boni. Mungkin karena gaya belajar ini belum apa namanya tergambar dengan baik oleh saya karena memang baru beberapa pertemuan sehingga gaya-gaya belajar anak ini memang belum semuanya terpenuhi, tetapi apa namanya ini selama berproses memang saya memperhatikan itu mayoritas memang anak-anak lebih suka dengan anak-anak yang kinestetik. Mungkin mereka lebih senang disuruh bekerja daripada memperhatikan. Kira-kira seperti itu, Pak Bani. Berarti murid-muridnya Bu Dewi itu lebih suka
langsung eksekusi, Iya gitu mungkin ya. ya, Dia mungkin dia seperti itu, dia nggak suka neko-neko gitu. betul. Ya memang ada juga seperti itu kehendak murid-murid kita itu. Terus Bu Dewi, apa yang, bisa Bu Dewi lakukan supaya murid-murid Bu Dewi itu, lebih aktif lah di kelas atau lebih, tertarik dengan media-media yang Bu Dewi sajikan, begitu? Rencananya Pak Boni untuk ke depan, saya akan lebih, apa itu namanya ya, mencari model-model pembelajaran atau, jenis-jenis konten yang menarik bagi murid-murid saya. Tentu juga saya akan memperhatikan bagaimana, konten-konten ini semenarik mungkin, bagi siswa dengan mungkin, tayangan-tayangan yang ada di YouTube. Tentu, apa namanya nih, tidak semua konten YouTube itu akan saya pilih. Saya akan pilih yang betul-betul menarik bagi siswa dan sesuai dengan, materi pembelajaran. Nah, di samping itu saya juga akan belajar untuk, menambah caption pada video mungkin misalnya kan, atau saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan teman lain, eee, bagaimana cara mereka atau memilih media-media video pembelajaran yang menarik sehingga murid-murid mereka tertarik dengan apa yang ditayangkan. Kemudian kedua mungkin, mmm, konten-kontennya akan lebih bervariasi. Saya akan mencoba melihat atau mencari model-model pembelajaran seperti menggunakan gambar. Nah, gambar-gambar itu kan walaupun di dalam sejarah gambarnya hitam putih, tapi kan nanti akan saya kasih ilustrasi misalnya. Atau saya akan coba untuk memberikan kepada mereka eh, supaya mereka sendiri yang mencari gambar atau video yang menarik bagi mereka. Nantinya saya berharap dengan adanya konten-konten ini mereka tidak bosan lagi dan saya bisa melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Dan memang pembelajaran berdiferensiasi ini saya memang baru berproses Pak Boni, baru Iya. belajar dan tentu dengan proses ini saya akan terus berlatih dan berlatih. Tentu banyak berlatih dan banyak membaca dan mencobanya Pak Boni. Oh iya begitu ya Bu Dewi ya. Jadi tadi, eee, ada salah satu Bu Dewi katakan Bu Dewi ada berkeinginan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan lain untuk menciptakan media-media yang sesuai dan menarik agar, peserta didik bisa lebih tertarik lagi. Ya, iya Pak Boni. Kira-kira, eee, bagaimana cara Bu Dewi untuk berkolaborasi dengan para rekan-rekan sejawat? Terkadang kan rekan-rekan sejawat kita itu, berbeda-beda juga ide-ide kreatifnya itu kan ada banyak juga. Nah, bagaimana cara Ibu Dewi untuk itu? Saya akan aktif dalam Kombel kira-kira Pak Boni. Kan kita punya Kombel Iya iya. sejarah di Kota Pariaman ini. Ini juga berasal dari apa namanya nih guru-guru yang berbeda-beda dari seluruh sekolah sekota Pariaman. Tentu mereka mempunyai referensi dan pengalaman yang banyak pula bagaimana menghadapi siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda ini. Nanti di Kombel saya akan berkolaborasi berdiskusi dengan rekan-rekan sejarah, guru-guru sejarah di Kota Pariaman. Biasanya saya kombel Pak Boni 1 kali dalam 1 minggu dan itu memang kita gunakan sebagai wadah diskusi. Mudah-mudahan saya nanti dapat pengalaman dari guru-guru lain di sekolah lain. Tentu mereka juga sudah pernah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Boni. Oh, berarti Kombel Ibu Dewi itu sudah aktif begitu? Oh, berarti kalau di Kombel, berarti Bu Dewi bisa menjalin koordinasi atau kolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat yang ada di Kombel. Itu semuanya guru sejarah semua itu Bu Dewi? Iya, iya Pak Boni. Guru sejarah SMK, SMA, Kota Pariaman. Oh, SMA, SMK digabung begitu? Iya, digabung kombelnya Pak Boni. Iya iya iya. Nah, eee, untuk ini untuk ke depannya nih Bu Dewi, kan Bu Dewi sudah ada rencana menjalin koordinasi atau menjalin
kolaborasi bersama rekan-rekan di Kombel. Terus apa rencana Bu Dewi ke depannya untuk bisa membantu permasalahan-permasalahan murid agar murid itu terlihat aktif dan bisa belajar dengan semangat atau dengan tertarik lah melihat video-video atau media-media yang Bu Dewi sajikan. Ya, tentu sebelum belajar Pak Boni tentu saya akan memberikan motivasi misalnya Pak Boni kepada siswa. Kemudian tentu saya akan menampung seluruh aspirasi dan kebutuhan belajar mereka. Dan tentu saya akan lebih konsentrasi ketika mengajar itu memperhatikan semua murid walaupun itu perlu proses karena dengan murid yang banyak di kelas kita hanya punya butuh waktu 2 jam. Tentu kita harus benar-benar fokus dengan apa yang kita lakukan di kelas. Saya berencana itu nanti video itu tidak lama-lama Pak Boni, mungkin video yang saya tayangkan itu hanya sekitar 5 menit aja lah lagi, biar nanti siswa-siswa atau murid-murid yang lain tidak bosan dan saya bisa gantian nanti menunjukkan metode atau bahan-bahan ajar yang lain kepada siswa-siswa saya. Walaupun itu memang apa namanya ini sedikit persiapan yang banyak ya, tapi akan saya coba Pak Boni. Oh, berarti Ibu Dewi akan mengemas atau membuat Ya, videonya menjadi lebih singkat biar biar tidak oh, membosankan gitu. bosankan. Ya biar kalau 5 menit kan terasanya kan sebentar tuh. Bentar, betul Ya Pak karena Boni. kan kalau lama Ya, itu dia ya, bisa ya, tidur. biasanya video kan 15 menit, Iya, kadang-kadang kan iya, iya. membosankan bagi mereka. Oh, itu kapan rencananya Ibu Dewi bisa eksekusi model atau sistem belajar seperti itu? Rencananya Pak Boni mungkin sebulan yang akan datang ya. Jadi dalam bulan ini kan ada 4 kali pertemuan. Nah, dari untuk berproses tentu belajar dulu minggu depan, mungkin dicoba dengan yang tadi. Lalu yang kedua itu minggu keduanya kita lihat hasilnya. Minggu yang ketiga itu kita lihat apa evaluasinya. Mungkin ya minggu yang keempatnya mungkin baru bisa dilaksanakan dengan baik Pak Boni. Karena memang di sekolah kan karena kita mempunyai keterbatasan waktu, karena hanya kita punya waktu hanya 2 jam pelajaran atau 90 menit dan kita bertemunya hanya 1 kali dalam 1 minggu. Jadi memang untuk bertemu dengan anak itu kita perlu apa namanya proses dan tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang lama, Pak Boni. Oh, rencananya bulan depan baru bisa Ibu Ya, Dewi Pak Boni. Iya, lakukan. Ya karena semua itu kan butuh proses ya Bu Dewi ya. betul, betul. Ya. Ah, kira-kira apakah Ibu Dewi sudah ada menyusun langkah-langkah untuk bulan depan tersebut? Langkah-langkah Ada dalam beberapa Pak pembelajaran. Boni. Iya, karena ada beberapa langkah dan sudah ada saya susun RPP-nya dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi Pak Boni. Oh, berdiferensiasi. Iya. Ya. Kalau untuk berdiferensiasinya, apakah rencana Bu Dewi bulan depan itu sama juga dengan misal medianya itu oh, video atau media yang lainnya? Tetap, ya, Itu memakai video tetap, gambar tetap Pak Boni. penyajiannya Apa pun kita sama konsep gitu. tetap, iya, tetap, tetap, tetap Ya luar sama. biasa. Cuman dikemas Ya, lebih banyak. ya luar biasa sekali Bu Dewi. Memang permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Dan Bu Dewi memang hebat. Bu Dewi bisa mencarikan jalan keluarnya sendiri. Semoga ke depannya itu yang telah Bu Dewi rencanakan untuk bulan depan itu bisa terlaksana dengan baik. Tentunya dengan persiapan yang matang. Seperti itu. Ya, baiklah Bu Dewi. Mungkin itu saja Bu Dewi. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, sama-sama Pak Boni. Terima kasih atas waktunya. Nah, Nah, Assalamualaikum Pak Boni. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya, Pak Boni. Ada Ya, apa ini Pak Bu. Boni?
Ini Bu Dewi saya mau sedikit berbagi atau minta saran atau apapun lah sama Bu Dewi terkait permasalahan dalam Ya, pembelajaran. Akhir-akhir oke ini Pak Boni. akhir-akhir ini saya sedikit merasa risih terhadap, murid-murid saya yang tidak lagi aktif dalam belajar. Ya seperti Bu Dewi ketahui lah kalau untuk belajar seni itu kalau tidak aktif kan rasanya tidak tidak apalah gitu saya mengajar. Iya, Saya sudah nggak tahu lagi ini permasalahannya di mana, seperti itu Bu Dewi. oke. Oke Pak Boni. Jadi tujuan diskusi kita hari ini kira-kira apa ya Pak Boni? Bagaimana, eee, agar murid-murid saya tuh lebih aktif dalam, pembelajaran di kelas, itu Bu Dewi. Oh, jadi permasalahannya adalah Pak Boni mengalami kesulitan ya. Bagaimana caranya di dalam pembelajaran seni, Pak Boni ingin anak-anaknya lebih aktif ya Pak Boni ya ketika belajar seni. Karena sekarang Pak Boni melihat murid-muridnya kurang bersemangat apabila belajar tentang seni. Gitu ya Pak Boni? Iya Bu Dewi, karena pengaruh-pengaruh, dari luar itu sangat banyak. Ketika saya mengajar lukis, terlihat murid-murid itu tidak tertarik. Murid-murid itu seakan-akan pasif begitu Bu Dewi. Sayanya aja yang aktif sendiri. Iya, Ya iya seperti betul itu. Pak Boni. Iya, karena mungkin zaman sekarang ya Pak Boninya, karena sekarang sudah zaman instan, semua serba ada ya Pak Boni ya. Eh, Iya. Kira-kira rencana ke depan Pak Boni supaya siswa-siswa ini aktif lagi belajarnya tentang seni ini gimana ya Cek Pak Boni kira-kira rencananya? Ya rencana saya ingin mengajak murid-murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Mungkin dengan cara menyajikan berbagai macam contoh media. Mungkin selama ini saya hanya terlihat, eee, saya saja, berdemonstrasi saja. Karena ya saya akui juga selama ini saya cuman memberikan contoh atau memberikan bentuk-bentuk contoh karya seni itu dengan cara demonstrasi dari diri saya sendiri, tidak memakai media seperti video, terus seperti, eee, kayak seperti ada template-template gambar, atau apalagi seperti berbentuk bahan dan alat yang nyata begitu. Ya, Ya seperti kira-kira ke itu. depannya untuk mengatasi itu Pak Boni apa kira-kira yang Pak Boni lakukan? Misalnya kan Pak Boni apa namanya belum ada media, misalnya belum ada video, misalnya. Nah, rencana ke depannya kira-kira apa Pak Boni supaya itu terlaksana? Ya rencananya saya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih bisa mengemas pembelajaran itu menjadi aktif, menjadi lebih menyenangkan, dan saya belajar lagi bagaimana cara mengedit video dan membuat konten-konten video agar, eee, saya juga bisa menyajikan video-video tersebut dan menampilkan, bentuk-bentuk media-media lain atau LKPD-LKPD yang lebih menarik, supaya murid-murid saya itu lebih tertarik. Dan kalau bisa saya kalau saya ingin mendemonstrasikan ketika saya belajar nyanyi, saya ingin berdemonstrasi, rencananya saya akan, sajikan langsung. Ya. Kebetulan ada rekan-rekan saya yang penyanyi, mungkin bisa-bisa saya bawa dia untuk bernyanyi langsung di depan murid-murid saya, seperti itu Bu Dewi. Ya, oke, bagus sekali rencananya Pak Boni. Dan rencana itu kira-kira bisa dilaksanakan itu Pak Boni? Insya Allah saya yakin bisa Bu. Saya ingin, Iya. murid-murid saya itu tidak tertinggal dari sekolah-sekolah lain. Saya ingin murid-murid saya itu kalau bisa melewati pencapaian pembelajarannya itu dari sekolah-sekolah lain.
Jadi kalau saya stagnan pada masalah saya ini, maka saya akan melihat fenomena siswa saya itu akan ketinggalan. Itu sudah pasti ketinggalan jauh. Maka satu-satunya itu memang saya yang harus, eee, istilahnya itu apa tuh, show must go on. Saya yang harus jemput bola untuk membuat murid-murid saya itu lebih aktif lagi, belajar di kelas. Oke, Pak Boni. Untuk melaksanakan hal itu, kapan Pak Boni akan laksanakan? Dan siapa kira-kira yang Pak Boni libatkan? Ya rencana saya itu secepatnya Bu Dewi kalau bisa, karena di SMP itu seni budaya itu kan 3 jam pelajaran 1 kali pertemuan, dan itu 3 jam pelajaran per minggu. Nah, jadi ada waktu saya 1 minggu sebelum saya masuk kelas minggu depan. Sebenarnya saya manfaatkan waktu itu untuk membuat sebuah perencanaan, tentunya melibatkan, rekan sejawat serta tokoh-tokoh, seniman yang terdekat lah yang ada, dan, eee, tokoh-tokoh lain yang dirasa bisa berkontribusi agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang saya inginkan dan diharapkanlah, Bu Dewi. Iya, memang selain itu kira-kira kolaborasi atau kerjasama yang lebih luas, kira-kira Pak Boni dengan siapa bisa kita libatkan? Nah, saya mikirnya gitu, Bu Dewi, eee, terkadang kalau kita ambil tokoh seniman yang cuman ada di sekitar sini atau di sekitar sekolah, terkadang peserta didik kita itu udah kenal, dia menganggap itu biasa saja. Sementara padahal kan yang namanya seniman itu sama, yang mau kita ambil dari seniman yang sudah profesional itu kan teknik dan cara-cara mereka dalam berkarya seni. Nah, rencananya saya yang ingin lebih luas juga ada rencana, yaitu melibatkan rekan-rekan, sesama guru seni yang berada di luar provinsi. Apalagi saya lihat ada kemarin-kemarin itu, guru mata pelajaran lain, itu melibatkan, guru yang berada di daerah Jawa itu menggunakan, Zoom. Jadi dia di Ya, dia Zoom dengan guru itu, kemudian guru itu bisa langsung juga, tanya jawab dengan, murid-muridnya di kelas. Saya lihat, oh mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi saya ke depannya, agar murid-murid saya itu lebih aktif lagi, tidak pasif, tidak tidak monoton. Sehingga karena saya melihat kalau murid saya itu monoton, murid saya itu pasif, saya yang aktif bisa juga pasif dibuatnya. iya, iya, Ah, betul. Nah, betul ya sekali seperti Pak itu, Boni. Bu Dewi. Oke, Mhm. bagus sekali rencananya Pak Boni. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya Pak Boni untuk melaksanakan itu? Kalau butuh wak kalau bicara waktu, Bu Dewi, sebenarnya saya sudah membayangkan juga, sudah mengira-ngira dan membuat langkah-langkah serta konsep konsep, kecil lah menurut saya. Itu tidak butuh waktu yang lama, paling yang sedikit lama itu, mengaitkan materi dengan, media-media yang saya butuhkan sebagai penguatan terhadap materi tersebut. Palingan waktunya itu ya lebih kurang 1 minggu, Bu Dewi. 1 minggu itu dimulai dari, eee, pencarian materi yang cocok, kemudian rekan-rekan yang bisa kira-kiranya memberikan penguatan terhadap materi itu, dan menghubungi rekan-rekan yang bersangkutan dan memberikan, jadwal kepada rekan-rekan itu untuk kapan bisanya untuk, ikut serta.
di dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik sekali Pak Boni, rencananya bagus sekali. Jadi bagaimana Pak Boni diskusi kita hari ini? Apakah menyenangkan bagi Pak Boni? Alhamdulillah Bu Dewi, diskusi kita hari ini saya pikir sangat luar biasa sekali. Yang tadinya pikiran Oke, saya tuh masih terkunci, masih terbayang-bayang murid-murid pasif yang rasanya itu saya itu mau nggak usah lagi lah ngajar gitu. Tapi setelah bicara ya, dengan Bu Dewi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sehingga membuka pikiran saya, membuka uh, jiwa saya untuk bisa mengobati penyakit-penyakit pasif yang ada pada murid-murid oke. saya. Oke, baiklah Pak Boni. Demikian diskusi kita Pak Boni. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan ya Pak Boni untuk Iya, kolaborasi kita selanjutnya. Oke, ya Pak Boni. sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita belajar Pancasila.